Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winjayanti Milda Pratiwi dengan NIM akhir 3219 kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Pembelajaran IPS di MI atau SD. Baik, selanjutnya mari kita simak materinya. Baik, yang pertama adalah pengertian IPS. Menurut Muhammad Numan Sumantri, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Untuk sekolah dasar, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Selanjutnya adalah fokus utama pembelajaran di IPS MI atau SD, yaitu adalah kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya. Dan pendidikan IPS di MI atau SD ini harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Anak dalam kelompok usia 7 sampai 11 tahun menurut Piaget berada dalam perkembangan kemampuan intelektual pada tingkatan operasional konkret. Mereka memandang dunia dan keseluruhan yang utuh atau holistik. Mereka juga belum memahami konsep yang abstrak, yang mereka pedulikan adalah hal yang konkret. Padahal bahan materi IPS penuh dengan pesan-pesan yang abstrak. Konsep-konsep seperti manusia, lingkungan, waktu, perubahan, kesinambungan, keragaman sosial, ekonomi, budaya adalah konsep-konsep abstrak yang dalam program studi IPS dipelajarkan kepada peserta didik MI atau SD. Selanjutnya adalah karakteristik IPS di MI atau SD. Yang pertama adalah IPS merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, humaniora, pendidikan, dan agama. Yang kedua, kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi materi atau topik tertentu. Yang ketiga adalah kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang keempat, kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial, serta upaya-upaya perjuangan hidup seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Poin selanjutnya adalah ruang lingkup IPS di MI atau SD. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI atau SD. Poin yang terakhir adalah tujuan IPS. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.